Stop kalau kamu orang yang gampang tersinggung. Kalau kamu suka bawa perasaan sampai tidur pun kesal sendiri. Atau kalau kamu selalu merasa jadi korban. Maka jangan nonton video ini karena apa yang bakalan aku bilang nggak akan kamu suka. Tapi mungkin justru itu yang kamu butuh. Selamat datang kembali di hari-hari manusia, tempat di mana yang pahit kita minum, yang pedih kita buka, dan yang kamu hindari kita bahas di sini. Kamu sadar nggak? Kamu baper bukan karena orang jahat, tapi karena kamu terlalu sibuk ngesum hidup kamu. Semua orang kamu kira ngomongin kamu. Semua sikap kamu kira buat nyindir kamu. Atau semua pesan telat balas kamu kira karena kamu gak penting. Padahal orang lain punya hidup, punya masalah, punya prioritas. Gak semuanya tentang kamu. Tapi kamu sibuk ngerasa pusat dunia. Kenapa orang lain gampang baper selalu capek? Kamu capek bukan karena orang lain. Kamu capek karena kamu interpretasi semua hal secara personal. Orang diam, kamu pikir dia marah. Orang sibuk, kamu pikir kamu gak dianggap. Orang bercanda, kamu pikir kamu direndahkan. Kamu itu bukan lemah. Kamu cuma kurang objektif. Dunia gak bakal menyelesaikan diri sama hatimu. Kamu bisa baper itu boleh, itu manusiawi. Tapi, kalau kamu mau hidupnya maju, berhenti berharap dunia jadi empuk hanya karena hatimu lembek. Dunia ini gak dibangun untuk melindungi perasaanmu. Orang-orang gak akan pernah pentingin perasaanmu itu, Beb. Kamu baper karena kamu jarang jujur sama diri sendiri. Kadang, yang bikin kamu baper sebenarnya bukan orang lain. Tapi luka lama yang belum kamu obati. Kamu sensitif karena kamu pernah diremehkan. Kamu ke-trigger karena pernah disakiti. Kamu overthinking karena pernah ditinggal. Tapi kamu gak mau ngaku, makanya tiap hal kecil akan jadi besar. Stop minta pengakuan dari orang lain yang bahkan gak peduli sama kamu. Kamu ngerasa sedih karena kamu berharap semua orang akan mengerti kamu. Padahal, sebagian mereka bahkan gak mikirin kamu, Beb. Sakitnya di mana? Di ekspektasinya kan? Bukan pada situasinya. Kamu harus belajar bedain mana masalah orang, mana masalah kamu. Gak semua sikap buruk orang lain harus kamu simpan di hati, Beb. Kadang, mereka cuma lagi punya hari yang jelek. Dan kamu kena cipratannya. Belajar pisahin, kalau itu bukan tentang kamu jangan dipikul. Kamu juga harus latih mental, karena gak semua orang suka sama kamu. Ini sih bagian yang paling pedes. Ada orang yang gak suka sama kamu. Ada orang yang gak cocok sama kamu. Bahkan ada orang yang gak mau dekat sama kamu. Dan itu normal. Kamu gak harus disukai semua orang. Yang penting, kamu gak palsu demi diterima. Baper boleh, tapi jangan bikin itu jadi alasan buat gak dewasa. Kamu bisa sensitif, itu boleh. Tapi jangan jadikan itu
tameng buat lari dari pertumbuhan. Kalau kamu orangnya gampang tersinggung, minta maaf dulu beb ke diri sendiri. Karena kamu yang akan paling kena efeknya. Dewasa itu bukan tentang kuat. Dewasa itu, aku sakit hati, tapi bagaimana pilihanku merespon dengan cara yang cerdas. Aku kasih tahu ya bagaimana caranya berhenti untuk jadi orang yang baper. Kamu bisa lakuin ini step by step dan pelan-pelan aja. Yang pertama, kamu harus tahan reaksimu 5 detik sebelum menjawab. Yang kedua, tanyakan ke diri sendiri, apakah ini fakta atau interpretasi? Kemudian, kamu harus mengurangi ekspektasi sosialmu ke orang lain. Kemudian, kamu juga harus belajar bilang nggak apa-apa tanpa drama palsu. Dan, kamu harus fokus ke apa yang bisa kamu kontrol aja. Karena nggak semua hal itu bisa kamu kontrol. Dan yang terakhir, isi hidupmu dengan hal yang bermakna, bukan asumsi. Aku yakin ketika kamu sudah menerapkan 6 step ini, maka bapermu akan berkurang kalau isi kepalamu itu sehat. Kalau kamu sampai di bagian akhir video ini, aku cuma mau bilang, kalau kamu sebenarnya bukan orang baper, tapi kamu cuma orang yang lagi belajar kuat, dan hal itu yang paling berani yang bisa manusia lakukan. Kalau kamu punya pengalaman soal baper, atau kamu sering ngerasa tersinggung tanpa alasan, coba ceritain di kolom komentar. Siapa tahu dari ceritamu, dari cara kamu berhenti jadi orang baper, ada orang lain yang ikut sembuh. Terima kasih sudah kembali di Hari-Hari Manusia. Sampai ketemu di episode berikutnya.